Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Jemaat Galaninia Abian Base, Rabu 28 Juli 2021. Tentunya kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi akan kehidupan kami. Kembali kami menaikkan puji dan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan menolong kami. Sudah terbukti sepanjang malam ya Bapa, kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini, Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan napas kehidupan yang baru. Semuanya itu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin mendasari kehidupan kami terlebih dahulu dengan kebenaran daripada sabda-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami mengerti, dapat kami pahami, lebih-lebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama Ayub 12 ayat yang ke-10, dan yang kedua Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28. Ayub 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan demikian: di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia tentu memiliki cara untuk menikmati hidup kita. Ada yang mengisi waktunya dengan berbagai macam hobi yang sangat menyenangkan. Ada yang tekun dengan pekerjaannya. Ada yang menikmati hidup dengan menghabiskan uang hasil kerja kerasnya. Ada juga yang suka sosial, ada yang suka melayani, dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan demi mengindahkan hidup yang hampir sebagiannya dipenuhi oleh persoalan, sakit penyakit, utang piutang, dan pergumulan lainnya. Tidak ada jaminan bahwa hidup akan lebih mudah dengan kita melakukan yang kita sukai atau dengan kita menjadi kaya. Ada juga yang bergumul hingga masa tua atau merasa hidupnya belum memiliki makna. Dalam kehidupan manusia, Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kita, dan Tuhan juga selalu menginginkan kita untuk melakukan segala kehendak-Nya. Namun begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan dan rintangan yang menjadi halangan bagi kita untuk selalu berpihak kepada Allah. Dalam hal ini kita patut mencontoh kisah dari Ayub. Ayub merupakan hamba Tuhan yang sungguh mengimani dan yang takut akan Tuhan.
Ayub adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Ayub dikisahkan sangat taat dan setia kepada Allah. Maka dari itu Ayub dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Musibah dan bencana yang dialaminya justru menguatkan iman dan kepercayaan Ayub terhadap Allah. Berbagai macam bencana dialami oleh Ayub dalam hidupnya tidak mempengaruhi kepercayaan Ayub kepada Allah. Dalam penderitaannya Ayub selalu taat, Ayub selalu setia kepada Allah, sehingga Allah sangat senang terhadap Ayub. Ayub adalah orang yang sangat saleh. Ayub adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Ayub benar-benar menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Tetapi ketika segala miliknya lenyap dari segala genggamannya, dan saat dia seorang diri saja, tentu dalam pergumulan hidupnya, dalam keadaan sakit, dalam pengalaman hidupnya yang begitu pahit, tidak ada saudaranya pun, tidak ada seorang pun saudara atau sahabatnya yang menghiburnya. Semua yang dia miliki dalam sekejap menjadi hilang. Semuanya pergi, semuanya lenyap. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah adalah segalanya yang hidup dan kedaulatannya atas segala yang bernyawa. Sebab itu, hidup itu adalah hidup kita berasal dari Allah. Demikianlah yang diucapkan Paulus kepada orang-orang di Athena guna menjawab pertanyaan mereka bahwa Allah yang tidak mereka kenal itu adalah Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menjadi segala sesuatunya, Allah yang memberikan kehidupan dan yang menjadi sumber hidup bagi semua makhluk. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang sedang dalam penderitaan, tetapi Allah selalu menolong dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk umat-Nya. Allah mungkin memberikan sebuah pelajaran yang mungkin tidak dimengerti oleh manusia yang mengalami dan menjalaninya. Tetapi Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih. Allah selalu mengasihi umat-Nya yang selalu setia dan beriman kepadanya. Karena Allah adalah yang maha kuasa dan abadi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kejutan apa yang menanti kita dalam perjalanan hidup ini. Janganlah hendaknya kita menggantungkan hidup pada hal-hal duniawi saja, atau kita merasa bahwa dengan harta dan kuasa kita mampu mempertahankannya. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan saja. Hidup kita bergantung pada belas kasihan Allah saja, yang berdaulat memberi dan mengambil apapun yang kita miliki sesuai dengan kehendak-Nya. Hiduplah dalam kasih-Nya. Maknailah hidup kita ini dengan berjalan mengikuti alur-Nya, sebab hidup yang lebih indah adalah hidup di dalam Dia. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah sarapan rohani yang bisa kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tidak pernah henti-hentinya
kami datang, kami menaikkan puji syukur kami di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Apa yang sudah kami renungkan bersama-sama ya Bapa, ajarkanlah kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang terus melanda dunia ini ya Bapa, kami mohon anugerah pengasihan Tuhan. Kami bersama-sama memohon kepadamu, biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kami boleh kembali hidup normal seperti sedia kala. Kami boleh melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami seperti sedia kala. Kami mohon Tuhan selalu menjaga, melindungi kami semua, memberikan kami kekuatan dan kesehatan agar kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan saja. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami, bahkan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami senantiasa dapat mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk selalu menjadi penyalur-penyalur berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami yang memerlukan pertolongan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Menjulangnya tak atas bukit Karmel, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.